Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi kita bagi-bagi cerita lagi ya. Cerita-cerita kehidupan, ya anggap aja dongeng, anggap aja sinetron ya. Karena kisahnya mirip-mirip sinetron ini. Jadi mohon maaf nanti kalau dayanya panjang, mengalir apa adanya aja. Semoga bisa dipahami dan diambil pelajaran bersama. Amin ya Allah. Jadi ini ada pertanyaan bagus dari Pak Robi Sugara. Assalamualaikum Bang Andi, mohon pencerahannya. Mana yang harus saya dahulukan antara istri dengan ibu? Ya. Ini pertanyaan yang sangat sering orang tanda tanya. Ya, sangat banyak orang mengalami kebingungan ini. Mana yang saya utamakan, mana yang saya dahulukan antara istri dengan ibu, dengan orang tua atau dengan mama kita ya. Kalau orang Sumatera bilang mama ya. Tetapi ini kalau kita memahami hakikatnya, kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai suami, ini kan yang bertanya suami. Saya bingung Bang, antara kedua ini mana yang harus saya utamakan, mana yang harus saya dahulukan, istri dulu kah atau ibu dulu? Ya, para suami banyak yang mengalami hal ini dan mereka bingung gitu. Ibarat makan buah si malakama ya, aku pilih istri, mati ibuku. Aku pilih ibu, mati istriku ya. Serba salah kita. Tapi kalau kita pahami hakikat kewajiban, ya seharusnya ini bukan pilihan. Jangan kita buat pilihan. Kenapa banyak orang membuat pilihan? Aku nggak bisa dua-dua Bang, yang aku dahulukan harus salah satu. Ya berarti kamu nggak paham kewajibanmu. Kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai anak untuk ibu apa? Pahami kewajiban kita. Kita sebagai suami, kewajibanmu kepada istri apa? Pahami dulu kewajibanmu. Jangan kamu berat sebelah. Gak boleh kamu mendahulukan istri, gak boleh juga kamu mendahulukan ibumu. Ya, nah ini kita keluar copy paste ini. Sangat banyak kita mendengar ceramah para ustadz ngomong selalu anak itu harus berbakti kepada orang tua. Memang benar. Tetapi kenapa nggak pernah ada ceramah yang tentang orang tua? Kenapa harus anak terus? Nah ini kita kasih copy paste untuk para orang tua. Ya, kewajiban anak berbakti itu kewajiban, bukan hak orang tua. Ngerti? Kita harus pahami antara kewajiban dan hak. Kalau hak bisa kita minta, itu hak saya minta, bisa. Ya, kewajiban anak, tugas anak, yang seharusnya dilakukan anak adalah berbakti kepada orang tua. Nah kalau anakmu gak berbakti, kamu sebagai orang tua jangan menuntut bakti. Ini banyak orang tua yang gak paham. Anak harus berbakti. Itu ketika kamu menuntut hak itu bukan hakmu. Ya. Itu masih orang tua yang pamrih namanya. Gak boleh kita menuntut bakti anak. Berarti kamu belum ikhlas sebagai orang tua. Ya. Kita kembali lagi kepada suami tadi yang bertanya. Saya bingung nih Bang. Kebutuhan saya banyak. Keuangan saya lagi menipis. Istri saya juga butuh Bang. Keluarga saya juga butuh. Tapi di satu sisi ibu saya juga minta uang, butuh juga. Nah ini bingung saya Bang, mana saya dahulukan? Ya kamu lihat kondisi dan keadaan. Misalkan seperti ini nih. Kita utamakan yang lebih butuh siapa? Ya, utamakan siapa yang lebih butuh. Misalkan istrimu sudah berangan-angan atau berniat, Bang nanti kalau gajian kita beli kulkas baru ya. Ini kulkas yang lama sudah rusak ini. Lemari es yang lama sudah rusak.
Atau TV kita rusak misalnya, bang susah lah nggak ada televisi bang, kalau gajian nanti beli TV baru ya. Kita langsung iya kan ya, iyalah nanti kalau gajian kita beli. Begitu hendak gajian, ibumu butuh. Sudah gajian kita nih, baru tadi pagi gajian, sorenya ibu kita telepon, nak ada uang nggak nak, ibu butuh dana. Untuk apa bu? Itu rumah kita bocor, gak cukup uang ibu mau ganti sengnya itu, mau ganti gentengnya itu. Nah kalau kamu mengikuti kata istrimu, harus beli tuh, karena kamu udah berjanji kepada istri. Dan kamu abaikan orang tuamu yang lebih butuh, kamu berdosa. Jadi kita lihat kondisi dulu, mana yang lebih butuh ya. Atau dibalik nih, istrimu minta uang, bang nanti kalau gajian saya butuh uang sekian, anakmu mau masuk sekolah misalnya, butuh nih untuk anak sekolah, ya kan. Lalu ketika kamu gajian, ibumu minta uang tapi sesuatu yang gak berguna, ibaratnya tidak penting sekali ya. Misalkan dia bilang apa, mintalah uang, saya mau ganti kursi baru, kursi yang lama udah jelek tuh, mau ganti yang baru, padahal yang lama masih bisa dipakai. Tapi karena gengsi, lihat tetangga beli sofa baru, dia pun kepingin beli sofa baru, akhirnya minta uang sama anaknya, padahal anaknya butuh untuk sekolah, cucunya ya. Nah ketika kamu memberikan kepada ibumu dan anakmu terabaikan, kamu juga berdosa ya. Nah jadi kita sebagai suami, sebagai anak, ya kita harus paham tanggung jawab, harus paham kewajiban. Sangat banyak para suami ini takut berdosa kepada orang tua. Setiap orang tuanya minta uang dia kasih, padahal orang tuanya ini manja, keenakan, sedikit-sedikit minta uang, sedikit-sedikit minta uang. Anaknya itu kayak mesin ATM dibuatnya. Tapi gak pernah dia bertanya, macam mana kerjamu nak? Macam mana usahamu nak? Kamu ada tabungan gak? Macam mana perekonomianmu sekarang? Gak tahu dia anaknya banyak cicilan ya. Gak tahu dia anaknya banyak kebutuhan ini, kebutuhan itu. Taunya minta uang aja. Si anak ini karena takut dianggap durhaka, dia kasih juga. Akhirnya apa? Satu sisi timpang, si istri merasa terzolimi, padahal istri butuh ya. Nah makanya kita nggak bisa bilang siapa duluan yang harus didahulukan. Lihat dulu kondisi dan keadaan. Di situ baru beda loh, letak adil dengan letak keadilan ya. Kita harus pahami itu. Misalnya begini, kita sudah komitmen sama istri ya, kamu harus adil bang, kalau kamu kasih ibumu sekian, kasih juga ibuku sekian. Awas kamu kalau seandainya kamu mau mengirim kepada ibumu lebih, diancam kita oleh istri ya. Hari ini bulan ini kita kirim ibu kita 500.000 misalkan, kirim juga ke mertua atau orang tua istri 500.000 juga. Adil kan? Itu namanya adil. Adil itu rata dia, sama dia, serupa dia. Nah, letak keadilan di mana? Rupanya di bulan besok ibu kita itu butuh sesuatu yang memang urgent lah, dan sangat butuh uang ya. Bisa dikatakan misalkan ibu kita sakit, akhirnya kita kirim uang ke kampung lebih untuk ibu kita berobat ya. Kompromi dulu sama istri, dek bulan ini ibumu gak usah dikirim dulu, bisa gak? Kan harus adil, kita perjanjiannya harus adil ya. Masalahnya ibuku di kampung lagi sakit ya. Jadi yang kita selalu keluarkan 1 juta dibagi 2 itu, bisa gak bulan ini kirim ke ibuku dulu, karena ibu lagi sakit. Jadi ibumu kita tunda dulu lah.
Nah, itu namanya keadilan. Siapa yang lebih butuh? Ya. Orang tua istri mungkin mampu. Mertua kita mungkin orang yang mampu. Tidak butuh-butuh kali uang, ya. Cuman kan sebagai anak biar nampak berbaktinya, ngirim tiap bulan. Ya, kita juga harus meletakkan sisi keadilan tadi. Siapa yang lebih butuh? Ya. Jadi namanya adil itu bukan soal jumlahnya sama. Bisa tidak ada yang namanya keadilan kalau kita tidak memposisikan keadaannya. Ya. Akhirnya karena kita sudah kompromi, istri juga ridho. Ya sudahlah bang, ibuku kan gak butuh kali. Ibumu kan sakit itu, butuh uang berobat. Ya udah kasih ke sana aja. Nah, itulah yang namanya keadilan. Ya. Jadi kita sebagai suami ini harus adil. Harus bijaksana. Gak boleh kita timpang. Gak boleh kita berat sebelah. Gak boleh kita condong pada satu belah pihak. Ya. Namanya ibuku harus begini, begitu, begini, begitu. Engkau ego sebagai suami. Kalau istrimu makan hati, ya banyak kan kejadian dalam hidup. Si istri ini gak diterima oleh ibu kita. Ya, ibaratnya menantu yang dibenci misalnya, pahit-pahitnya lah. Tetapi si ibu yang membenci menantu ini tiap bulan minta uang kepada kita. Dia menganggap anakku kok yang kerja, anakku kok yang cari uang. Enak aja dia minta. Akhirnya si istri yang sudah nggak dianggap, sudah nggak diterima oleh mertua, ya, dia juga yang mengelola keuangan, anak sekolah bagaimana, bayar rumah bagaimana, kehidupan sehari-hari, uang belanja bagaimana, dia yang kelola nih uang suami. Tapi dengan enaknya si suami ketika ibunya minta, kirim, wajib kirim, ibuku sudah minta. Engkau zolim kepada istrimu. Ya. Jadi kalau kita mau meletakkan, mana bang yang harus saya dahulukan? Lihat kondisi, lihat keadaan. Itu yang kamu dahulukan. Ya. Lihat dulu kondisi. Jadi ini saya mau kasih kopi pahitnya, ya. Banyak para orang tua, banyak para mertua, ya, rata-rata itu para mertua. Dia nggak pernah melihat kondisi anak. Bagaimana kabarmu nak? Bagaimana cucuku? Bagaimana menantuku? Nggak ada dia tanya itu. Begitu nelpon, uang aja otaknya. Kirim, ibu butuh. Ya, kita takut kita nggak disayang lagi, takut kita dianggap bukan ahli keluarga lagi, takut kita dianggap durhaka, kita kirim juga. Padahal kita sendiri butuh. Kita sendiri juga istilahnya cengap-cengap, ya. Akhirnya suami istri bertengkar, ya. Laki bini berantem. Inilah yang banyak terjadi perceraian dalam rumah tangga. Jadi untuk para orang tua, hati-hati kau kalau minta uang sama anak. Ya. Tanya dulu anakmu itu bagaimana hidupnya. Nah, di sini banyak para suami, para laki-laki stres, ya. Aku bingung mau bantu orang tua, istri aku marah. Aku mau ikutin istri, nanti orang tua aku kecewa. Akhirnya kita yang jadi penyakit. Banyak pikiran, banyak beban, stroke gitu. Ya. Nah, ini banyak orang tua yang nggak paham. Ya. Dan kita sebagai suami harus adil. Adil dalam arti kata, ketika kamu menikah, jangan lupakan kewajibanmu sebagai anak. Ya. Si istrimu aja yang kau senangi, apa kemauannya kau turuti, tapi giliran ibumu butuh, kau tutup mata. Itu engkau sudah zolim. Atau sebaliknya, hanya ibumu saja yang kau ikut, yang kau senangi. Ya. Tapi istrimu makan hati, ya nggak usah nikah kamu, belum siap kamu menikah kalau begitu. Ya kan?
Kalau sudah ibunya yang minta, takutnya luar biasa. Takut dimarahi ibunya, takut dianggap durhaka, ya. Nah, inilah banyak para orang tua yang nggak paham, dan sangat jarang ustadz yang ngomong tentang hal ini. Yang diajarkan kita ibumu, ibumu, ibumu sesuai di Al-Quran, betul. Tapi wilayah orang tua yang zalim nggak pernah dikupas, ya. Jadi ini kita ambil pelajaran. Kita juga nanti bakal tua, ya. Kita ambil pelajaran dari anak kita dulu nih. Bagaimana sikapmu kepada anak hari ini, begitulah sikap anak di masa tuamu. Karma itu ada, ya. Istilahnya hukum tabur tuai. Apa yang kau tanam, kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi saya sedikit cerita kisah nyata ini. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran, ya. Ini kisah nyata dari tetangga saya. Ada 2 keluarga, dan dia hidup berdampingan. Keluarga A dengan keluarga B ini hidup berdampingan. Ibaratnya ya tetanggaan sebelah-sebelahan rumah, ya. Jadi yang keluarga A, ibu A ini, semasa anaknya masih kecil, dia mampu, ya. Rezekinya bagus. Ini kisahnya dari mudanya lah, ya. Anaknya masih kecil, masih sekolah, masih SD. Dia mampu, dia berkecukupan, tetapi dia kurang kasih sayang kepada anak. Istilahnya kurang ikhlas kepada anak, hitung-hitungan kepada anak, ya. Setiap anaknya membutuhkan sesuatu, dia marah dulu baru dia berikan. Marah dulu baru berikan, ya. Sedangkan keluarga B ini orang susah, ya. Tetapi luar biasa ikhlasnya, sayangnya kepada anak-anaknya. Padahal cuman tukang jual cabai loh, ya. Pekerjaannya suami istri ini ya di belakang rumah ada tanah kosong, dia bertani di situ, dia tanam cabai, tanam daun sop, lalu dia jual ke pasar, ya. Hanya jualan cabai. Tapi luar biasa dia istilahnya kasih sayangnya, perjuangannya untuk anak-anaknya sekolah, ya kan? Ini hidup berdampingan. Berjalan sekian tahun, akhirnya keluarga si A tadi yang kita bilang keluarga mampu, tapi sama anak hitung-hitungan. Tidak mau dia sekolahkan anaknya, mendukung anaknya, apa kebutuhan anaknya tidak pernah dia mau mendukung, ya kan? Hitung-hitungan. Dia merasa nggak mampu. Anaknya minta kuliah, nggak mampu, dia bilang, kamu nggak tamat sekolah ini, nggak usah lagi kuliah, nggak ada uang. Nah, sedangkan keluarga yang B tadi luar biasa dia perjuangannya, ngutang sana ngutang sini. Ibaratnya ya ketika anaknya butuh, rela dia mengutang demi anaknya, ya kan. Sampai anaknya itu dia kuliahkan, ya. Nggak pernah sedikit pun dia ngeluh untuk mendukung anaknya. Lantas ketika mereka semakin tua, anaknya semakin dewasa, di sini terjadi perbedaan, ya. Di saat anaknya masih SD, SMP, SMA, keluarga A hidup senang, keluarga B hidup susah, ya. Semua rumah batu, dia sendiri rumahnya masih kayu, susah sekali hidup. Tapi pengorbanan untuk anak luar biasa. Nah, ketika dia sudah semakin tua, anaknya sudah dewasa, sudah tamat sekolah, ya kan. Sampai-sampai pernah ini keluarga B ini datang ke saya, Andi, saya lihat kamu kerja kapal enak, katanya. Tolonglah bantu adikmu ini, katanya. Bantulah adikmu ini, masukkan juga kerja kapal. Mau bayarlah, katanya. Jadi zaman saya kerja dahulu, kalau kita mau kerja kapal itu ada broker. Kalau kita bayar ngecas, itu cepat kita dapat kerja. Jadi dia tahu itu kan, dia minta tolong ke saya, carilah di brokernya, bayarlah. Nah,
Saya ada dana 5 juta katanya. Yang penting adikmu ini kerja, jangan dia bengong aja di rumah, melamun aja di rumah, kasihan saya katanya. Di situ saya salut itu, perjuangan seorang ibu melihat anaknya itu luar biasa. Ya kan? Beda sama yang keluarga A tadi. Anaknya apa-apa ya dia larang. Alasan gak ada uang ya. Gak mau dia berusaha mendukung anaknya. Akhirnya di waktu yang bersamaan ada pembukaan penerimaan angkatan laut ya. Akhirnya anaknya cobalah yang keluarga B ini, yang orang susah tadi. Begitu coba anaknya tes angkatan laut, alhamdulillah lulus. Akhirnya anaknya sudah kerja, sudah jadi angkatan, berubah hidup mereka. Ya, yang dahulunya susah, yang dahulunya kalau kita bilang ya miskin, berubah. Akhirnya si anak ini luar biasa pengabdiannya kepada orang tuanya yang keluarga B. Ya. Rumah orang tuanya hancur, dia bangun dari awal sampai atap ya, dari pondasi sampai atap itu dia bongkar habis tuh, yang rumah kayu itu dia bangun rumah batu. Ya. Habis itu orang tuanya dia kasih naik haji. Ya. Sampai pergi naik haji, orang tuanya dibiayai oleh anaknya yang kerja angkatan laut tadi. Nah, berbeda sama yang keluarga A yang pelit. Ya, yang hitung-hitungan sama anak. Semasa kecil gak pernah dia dukung anaknya sekolah. Setiap anaknya butuh untuk sekolah dia mengeluh. Akhirnya apa? Di masa tuanya anaknya tetap jadi orang susah. Ya kan? Nah, akhirnya bertetangga, ngumpul, ngerumpi, cerita-cerita lah ya. Harumlah nama keluarga B yang orang susah tadi itu. Hebat tuh anak si Fulan katanya. Rumahnya dulu kayu, sekarang anaknya yang bantu. Anaknya yang bangun sampai jadi rumah batu. Habis itu dinaikin haji lagi orang tuanya. Didengarlah cerita-cerita para ibu-ibu ini oleh keluar ibu A tadi. Sakit kepala dia ya. Ingin juga dia anaknya berbakti, tapi anaknya orang susah semua. Ya. Jadi inilah istilah tabur tuai. Kita hati-hati. Jangan sombong semasa mudamu, masa tuamu nanti menderita. Ya. Si anak keluarga A ini yang kurang perhatian, kurang dukungan dari orang tua, tetap bagus, tetap berbakti, ya, semampunya dia berbakti, tapi nggak bisa melawan yang keluarga B tadi karena gajinya kan nggak seberapa, kadang kerja, kadang nggak kerja, ya. Akhirnya hidupnya susah, penuh kesusahan, ya, nafsunya juga tinggi, egonya masih tinggi. Gila dunianya juga masih tinggi. Akhirnya hidupnya selalu menggerutu, mengeluh. Apa yang dia minta? Tiap hari minta duit sama anak. Anaknya udah susah, marah-marah kalau nggak dikasih duit. Ya. Nah, inilah rahasia Allah bagi teman-teman saudaraku. Coba kita perhatikan ke belakang. Ya. Akhirnya di masa tuanya yang keluarga A tadi nggak pernah dia mendukung anak. Di masa tuanya dia susah. Hidupnya begitu-gitu aja. Kurang. Ya, lebih minus dari masa mudanya dulu. Karena di saat masa muda dia punya uang, tapi dia kurang kasih sayang kepada anak. Ya. Akhirnya apa? Di sini ada rahasia Allah. Setelah saya baca-baca, apa hikmahnya ya Allah? Apa perbedaan dari dua keluarga ini ya Allah? Kenapa keluarga A di masa tuanya susah? Keluarga B di masa tuanya kok senang ya, enjoy ya. Karena anaknya sudah jadi orang semua. Apa bedanya di antara keluarga ini? Nah, disitulah kalau kamu tidak bersyukur, kata Allah. Apabila kau bersyukur, kutambahkan nikmatmu. Tapi kalau kau kufur, azabku amat pedih. Ya,
Akhirnya di masa tua anaknya sengaja Allah buat susah, ya. Dibuat susah oleh Allah sehingga anak ini nggak bisa menyenangkan orang tua. Terbatas. Si anak ingin menyenangkan orang tua, terbatas. Dia pun makan nggak makan istilahnya. Sampai keluarga A ini meninggal. Sampai ibu yang A ini meninggal. Ketika dia sudah meninggal, baru Allah tinggikan derajat anak-anaknya. Baru anak-anaknya kaya. Situ ada rahasia Allah, ya. Jadi bagi kita yang semasa hidup orang tua, aku nyesal lah bang. Dulu orang tua aku masih hidup, aku susah bang. Gak bisa aku senangi orang tua. Tapi ketika orang tua aku udah meninggal, aku sudah senang. Aku ada rasa penyesalan, gak bisa aku nyenangi orang tua. Gak sempat lagi bang. Ya kamu jangan salahkan dirimu. Pasti ada yang salah dengan orang tuamu. Sengaja Allah sempitkan rezekimu agar orang tuamu tersiksa, ya, agar orang tuamu tersiksa. Udah meninggal dia besok, baru Allah buka pintu rezekinya kita. Itu tandanya Allah tidak memberi dia kesempatan merasakan kenikmatan, ya. Jadi dari dua kisah, dua keluarga tadi, kita harus ambil hikmah, ambil pelajaran. Bagaimana masa tuamu tergantung hari ini bagaimana kau kepada anak-anakmu, ya. Ketika kita masih muda kita susah, tapi kita tulus kepada anak, berkorban mati-matian untuk anak. Di masa tua kita pasti anak akan berbakti, ya. Pasti anak gak akan melupakan jasa baik kita. Gak usah kita harap-harap bakti anak. Anak sendiri akan berbakti. Gak usah dengar ceramah, pasti dia akan berbakti, ya. Jadi ketika kita tulus kepada anak, anak juga akan tulus. Nah kalau anakmu sekarang bang, anakku asik pilih istrinya aja bang, anakku gak pernah bantu orang tua bang, anakku bikin sakit hati terus bang, ya bagaimana perlakuanmu semasa dia kecil? Itulah azab untukmu sekarang. Jadi jangan kita ego sebagai orang tua. Menagih-nagih bakti itu apa? Itu kita nggak paham berarti, ya. Nah orang tua yang nggak paham ini, disinilah tiap hari minta uang, tapi nggak pernah mau tahu keadaan anak. Ya kita sebagai suami di sini yang serba salah. Kalau kamu nggak adil, hancur salah satunya, ya. Gak boleh kau berpihak ke istri, gak boleh juga kau berpihak ke orang tua. Kamu harus adil, letakkan keadilan pada tempatnya, ya. Jadi kalau ditanya siapa yang harus saya dahulukan bang, ya lihat siapa yang lebih butuh. Lihat siapa yang lebih butuh. Terkadang orang tua juga nafsunya aja yang besar. Ingin ini, ingin itu, tinggal minta. Tapi dia gak pernah tahu nih, anakku bagaimana? Dia ada uang gak? Dia susah gak? Dia punya tabungan gak? Gak pernah nanya. Yang taunya butuh aja, minta duit, butuh, ya. Kita sebagai anak takut dibilang durhaka. Gak ada durhaka, ya. Gak ada durhaka. Kalau kita gak mampu mau bilang apa, ya. Jangan kamu memaksakan diri. Karena kalau kamu memaksakan diri, nanti kamu larinya zolim. Kamu gak mampu, kamu paksakan juga, ya akhirnya istrimu yang tersiksa, ya. Jadi kita harus terbuka sama istri, harus adil, ngomong baik-baik. Jangan kita takut istriku marah bang, kirim aja diam-diam, kirim. Nah, tetap ketahuan juga nanti itu. Kalau sudah ketahuan, tambah panas rumah tanggamu, ya. Nah orang tua juga yang sudah dengar ini, hati-hati kau minta uang sama anak. Hati-hati. Ketika terjadi perceraian rumah tangga anakmu, itu pasti ada campur tanganmu. Banyak itu terjadi. Kalau sudah orang tua ikut campur, ya. Nah jadi biar aman bagaimana bang, ya kita lihat dulu. Kamu
keluargamu, istrimu atau suamimu diterima nggak oleh orang tua? Bang, istriku kurang diterima bang, jauh-jauh kau pindah, jangan dekat-dekat, nanti banyak virus. Ya, dekat-dekat sama orang tua itu banyak virus, banyak bisikan ini, bisikan itu, hasutan ini, hasutan itu. Itulah yang menghancurkan rumah tangga. Ya, itu yang menghancurkan rumah tangga. Dan kita juga harus adil, ngomong baik-baik. Ya, kalau nggak mampu ya kamu ngomong baik-baik, nggak perlu marah. Bu, saya belum ada uang, saya nggak mampu bu, anak saya juga butuh bu. Yang ibu minta kan nggak butuh kali. Ngomong baik-baik. Nah, kalau seandainya kebutuhan ibu kita itu mendesak, betul-betul butuh, ya kita tunda dulu keinginan kita. Misalnya istri mau beli ini, mau beli itu, tapi orang tua di kampung butuh loh. Ya kita harus adil, lihat dulu kondisi keadaannya. Ya, jangan hanya istrimu saja yang kau senangi, kau turuti, tapi ibumu lagi susah kau tutup mata, nggak boleh. Ya, jadi harus adil. Jadi ini bukan suatu pertanyaan yang harus ditanyakan, mana bang yang harus saya dahulukan? Nggak ada pilihan itu, bukan dipilih, harus dua-dua kamu layani, kamu penuhi kewajibanmu. Ya, jangan berat sebelah. Kalau udah berat sebelah hancur, pasti hancur itu. Ya, diulang-ulang lagi nih, untuk para orang tua juga. Sangat jarang itu kita dengar ceramah orang tua ditegur begini begitu ya. Kalau anak salah, ada orang tua yang negur. Orang tua salah, siapa yang tegur? Ya, harus kita kupas-kupas ini wilayah orang tua ini. Jangan ego sebagai orang tua. Mentang-mentang sudah pegang kunci surga, wajib kau berbakti padaku. Kalau nggak berbakti, neraka kau. Bakti anak itu bukan dituntut. Nggak ada kita diajarkan menuntut bakti anak. Ya, bukan hak itu. Itu kewajiban anak dan itu bukan hakmu. Ya, kalau hak itu bisa dituntut, tapi itu bukan hak. Nah, bagaimana perlakuanmu semasa anak kecil? Begitu juga perlakuan anakmu semasa kau tua nanti. Jadi jangan kau tuntut-tuntut kewajiban. Baik nggak kau sama anakmu ketika dia kecil? Kalau kau baik, kau tulus, kau ikhlas, nggak usah diajarin itu anak, pasti berbakti dengan sendirinya. Ya, dan Allah juga memudahkan agar dia bisa berbakti. Jadi kalau anakmu sampai sekarang nggak bisa berbakti, nggak bisa menyenangimu, nggak bisa membantumu, di situ ada campur tangan Allah. Kenapa Allah buat seperti itu? Ya karena kau dulu tidak ikhlas. Ya, jangan salahkan anakmu. Lihat lagi ke belakang, apa salah dan dosa kita. Ya, ini orang tua kena, anak kena, suami kena, istri kena, semua kena ini. Ya, untuk para istri, kalau dia membantu ibunya, ya kau lihat dulu butuh nggak ibunya. Kalau butuh jangan kau larang, karena itu kewajiban dia sebagai anak. Ya, jangan kau larang. Nah, kita juga kalau ibu kita minta, ya kau lihat juga istrimu. Tukar pikiran dengan istrimu, jangan ego sebagai suami. Harus adil. Ya. Untuk para orang tua yang manja, yang selalu menganggap anak itu mesin ATM, bercerminlah. Hati-hati, rusak nanti rumah tangga anakmu. Karena kau tiap hari minta uang. Ya, hati-hati wilayah ini. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.